Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama Rizky Wisnu Permananda dengan NIM 111200046. Saya akan mempresentasikan mata kuliah aplikasi teknologi informasi. Yang pertama tentang aplikasi multimedia. Sejarah multimedia yaitu dari teater, bukan dari komputer, yaitu pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium, seringkali disebut pertunjukan multimedia. Sistem multimedia dimulai pada akhir tahun 1980-an dengan diperkenalkan HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 tentang AFC. Pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Pengertian multimedia yaitu multi artinya banyak, media yaitu sarana berkomunikasi untuk melewatkan informasi, yang artinya suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lain seperti contohnya televisi, monitor video, dan sistem jaringan optik atau sistem stereo yang dimaksudkan untuk menghasilkan penyajian audio visual yang utuh. Beberapa pakar mengartikan multimedia sebagai berikut. Menurut Max Cormick tahun 1996, yaitu multimedia kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Berikutnya menurut Turban dan kawan-kawan tahun 2002, multimedia yaitu media input atau output dari data media ini dapat audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Selanjutnya menurut Robin dan Linda tahun 2001, multimedia merupakan alat yang menciptakan prestasi yang dinamis dan interaktif yang mengombinasi teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Yang terakhir, menurut Hofstadter pada tahun 2001, multimedia yaitu pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak seperti animasi dengan menggabungkan link atau tools yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi dan interaksi, berkreasi, dan komunikasi. Kelebihan multimedia yang pertama, sebagai media informasi, multimedia tidak dapat digantikan oleh lainnya. Yang kedua, kelebihan multimedia adalah menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Yang terakhir, lembaga riset menerbitkan komputer atau istilahnya yaitu CTR menyatakan bahwa orang yang mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar, tetapi orang yang mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Adapun komponen multimedia, menurut James Eisen, multimedia terdiri dari teks, audio, video, animasi, image, atau grafik. Teks yaitu bentuk multimedia yang paling mudah disimpan atau dikendalikan. Yang kedua, image, grafik, yaitu alasan untuk menggambar dalam presentasi atau publikasi. Selanjutnya, audio atau suara bunyi, yaitu sebagai
efek-efek suara seperti halnya grafis yang dapat membeli atau menciptakan sendiri. Selanjutnya video, yaitu menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Dan yang terakhir yaitu multimedia, yaitu animasi, merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Adapun karir pada bidang multimedia sebagai berikut: dari bidang poster, pembuatan poster, brosur, katalog, editorial, promotion, composition, advertorial, lens event, awards, roadshow, exhibition, dan sampel. Pemanfaatan multimedia. Multimedia dapat digunakan dalam beberapa bidang. Multimedia dapat dan menjadi alat bantu yang menyenangkan. Beberapa bidang yang menggunakan multimedia adalah sebagai berikut: sebagai bisnis, pendidikan, tempat umum, virtual reality. Di bisnis ini sebagai presentasi atau peluang bisnis, contohnya pendidikan sebagai e-learning dan pembuatan web. Tempat umum atau bisa dijadikan sebagai entertainment, film, musik. Virtual reality sebagai elemen dasar multimedia seperti imagery, suara, dan animasi. Jadi kesimpulan multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar, bergerak, video, dan animasi dengan menggabungkan links atau tools yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Selanjutnya tentang augmented reality atau virtual reality. Augmented reality dan virtual reality. Definisi augmented reality atau AR disingkatnya adalah teknologi yang menggabungkan antara dunia real dan dunia maya. Sejarah augmented reality dimulai tahun 1987 sampai 1962 yang ditemukan oleh Morton Heilig, seorang sinematografer. Contoh augmented reality yaitu aplikasi AR seperti game Pokemon, Field Trip, Exynos, dan Google Translate. Sejarah virtual reality yaitu yang ditemukan oleh Morton Heilig pada tahun 1950 tentang teater pengalaman yang dapat mengikuti semua indera dengan suatu cara efektif sehingga menarik penonton ke dalam kegiatan layar, dan membangun suatu prototip dan visinya yang dinamakan Sensorama pada tahun 1962 bersama dengan 5 film pendek untuk dipertunjukkan di dalamnya dengan melibatkan berbagai indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Sejarah virtual reality pada tahun 1968 menurut Ivan Sutherland, bantuan dari siswanya bernama Bob Saprol menciptakan apa yang secara luas dianggap sebagai pendahulu dari virtual reality dan sistem. Alat itu primitif baik dalam kaitannya dengan alat penghubung pemakai dan realisme dan HMD untuk dikenakan oleh pemakai sangatlah berat sehingga terus digantungkan. Contoh seperti gambar di samping. Definisi virtual reality yaitu realitas maya atau yang bisa disebut teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Cara kerja virtual reality: pemakai melihat suatu dunia semu. Yang kedua, melalui perangkat handphone atau speaker. Yang ketiga, melalui headset, glove, dan mobile car.
Adapun elemen virtual reality sebagai berikut. Ketika pengguna sedang menggunakan simulasi dan interaksi antara pengguna dan lingkungan virtual berlangsung, kemudian sejumlah kualitas data diterima dalam sinyal. Informasi ini disebut sebagai kedalaman informasi. Kedalaman informasi tentu dapat mencakup apa saja dan segala sesuatu, mulai dari resolusi display unit, kualitas grafis, efektivitas audio dan video, dan lain-lain. Adapun contoh aplikasi virtual reality yaitu manufaktur, arsitektur, militer, kedokteran, penelitian, dan hiburan. Arsitektur yaitu perancangan gedung, contohnya militer seperti simulasi peperangan, kedokteran contohnya seperti pelatihan pembedahan terapi fisik, hiburan seperti permainan balap, simulasi pertempuran udara, dan taman virtual, dan lain-lain. Jadi perbedaan AR dan VR yaitu dalam penggunaannya dalam berinteraksi dengan dunia virtual. AR atau augmented reality menggabungkan dunia nyata dengan elemen virtual. Sedangkan virtual reality memanjakan penggunanya dengan pengalaman baru melihat dan berinteraksi dalam dunia virtual. Selanjutnya terkait tentang artificial intelligence atau bisa disebut kecerdasan buatan AI. Definisi kecerdasan buatan menurut Simon 1997 yaitu merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pada manusia adalah cerdas. Dan selanjutnya menurut Rins and Knecht 1991 kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan baik oleh manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Tujuan utama. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan, tujuan ilmiah. Yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat, tujuan entrepreneur. Arah AI yaitu mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah melalui pemodelan cara berpikir manusia atau cara bekerjanya otak manusia, atau istilahnya neural network. AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif, yaitu dari kecerdasan, bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Dari perspektif bisnis, sekelompok alat bantu, tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tools tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Berikutnya dari perspektif pemrograman. Di dalamnya adalah studi tentang programan simbolik pemecahan masalah proses pencarian. Selanjutnya, apa yang dimaksud AI? Itu sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, sistem yang bertindak seperti manusia, sistem yang bertindak secara rasional. Berpikir seperti manusia yaitu seperti diperlukan satu cara mengerti bagaimana manusia berpikir, diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Bagaimana caranya? Melalui introspeksi atau mawas diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan. Yang kedua, melalui percobaan psikologis. Adapun si Turing dari AI bertindak seperti manusia. AI lulus
tes apabila integrator tidak bisa membedakan dialog mana yang dilakukan dengan komputer dan mana yang dilakukan dengan manusia, seperti gambar di samping di atas. Selanjutnya, berpikir secara rasional. Cara berpikirnya memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles. Pola struktur argumentasi yang selalu memberikan konklusi yang benar bila premis benar menjadi dasar bidang logika. Tradisi logis dalam augmented reason adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika. Problem pengetahuan informasi sukar diberikan dan dinyatakan dalam bentuk notasi logika formal. Penyelesaian secara prinsip versus praktis. Bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai goal atau penyelesaian. Di dalam lingkungan yang rumit tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu yang benar. Perbedaan antara pemrograman AI dan konvensional. Di AI, representasi dan manipulasi simbol. Di komputasi konvensional adalah algoritma. Berikutnya memberitahu komputer tentang suatu masalah. Di komputasi konvensional memerintah komputer untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya, AI komputer diberi pengetahuan dan kemampuan inferensi. Di komputasi konvensional memberi data komputer dan frekuensi. Kelebihan kecerdasan buatan. Yang pertama, lebih bersifat permanen, lebih mudah dipublikasi, lebih murah, bersifat konsisten, dapat didokumentasi, dapat mengerjakan beberapa tes lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Kelebihan kecerdasan alami itu kreatif. Yang kedua, memungkinkan orang yang menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Contoh artificial intelligence yaitu dalam pembuatan Coca-Cola dan instan yang ditanam mesin produksi. Yang kedua, pembuatan mobil dan prosesnya dibantu oleh robot mekanik untuk mempercepat proses pembuatannya. Selanjutnya tentang e-government. Definisinya yaitu layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari atau 7 hari seminggu. Tingkat pelaksanaan e-government yaitu implementasi, pengembangan interaktif, transisional, full elektronik. Tujuan e-government yang transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government yaitu good governance, transparansi publik, akuntabilitas publik. Adapun aplikasi e-government pemerintah daerah sebagai berikut: pelayanan, administrasi dan manajemen, legislasi, dari pembangunan, keuangan, kepegawaian. Di pelayanan ada kependudukan, perpajakan, distribusi, perizinan, bisnis, pengadaan masyarakat, publikasi. Di administrasi manajemen ada surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendokumen keputusan, kolaborasi, koordinasi, dan pelaporan pemerintahan. Legislasi ada administrasi DPRD, sistem pemilu daerah, katalog hukum, pembangunan ada informasi dan manajemen data, perencanaan pembangunan daerah, sistem perancang proyek, pengelolaan data, monitoring proyek, dan sistem evaluasi info pembangunan, keuangan, sistem anggaran, sistem kas dan bendara, sistem akuntansi daerah. Di kepegawaian ada pengadaan PNS, sistem pengkajian, sistem penilaian kinerja, dan sistem pendidikan pelatihan. Manfaat e-government yaitu e-government meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan, mengurangi biaya, alasannya karena melalui sistem online dan sebagainya,
akan berkurang dalam administrasi. Selanjutnya, membantu mencapai hasil kebijakan tertentu, berkontribusi terhadap tujuan kebijakan perekonomian. Dan manfaat e-government juga kontribusi reformasi utama, membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya, dan e-government juga memberikan transparansi dan tanggung jawab. Hambatan implementasi e-government yaitu kultur berbagi belum ada, kultur dokumentasi belum lazim, langkahnya SDM yang handal, infrastruktur yang belum memadai dan mahal, tempat akses yang terbatas. Permasalahan e-government di Indonesia yaitu knowledge level, organization level, financial level, legal level, management level, technical level, cultural level. Kesimpulan, e-government merupakan salah satu tools untuk mencapai kondisi di mana sebuah pemerintah dapat dikatakan sebuah good governance. E-government di Indonesia masih belum maksimal. Belum semua masyarakat Indonesia mengetahui keberadaan e-government dikarenakan kurangnya sosialisasi. Yang terakhir terkait e-bisnis dan e-commerce. Definisi e-bisnis itu penggunaan TI khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya, proses internalnya, merupakan interaksi bisnis dan eksternal organisasi dan memanfaatkan teknologi TI. Yang berikutnya, definisi e-commerce merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Adapun positif dan negatif e-bisnis, positifnya adalah mengurangi biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat digitalkan sehingga berakibat pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Outbound logistik bisa dilaksanakan, mengurangi inventory buffer, distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat. Aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional internal, meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran, dan meningkatkan revenue sistem baru, dan meningkatkan market exposure pangsa pasar, memperpendek waktu produk, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan value chain, mendukung ketersediaan pelayanan 24 jam, meningkatkan pelayanan pada pelanggan dan tukang purna jual, meningkatkan efisiensi dan efektivitas SDM. Secara negatif, e-bisnis yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Terus kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Dan negatif selanjutnya yaitu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker, kemudian memindahkan sebuah rekening orang lain ke rekening sendiri. Dan yang terakhir, kerugian yang tak terduga. Faktor keberhasilan e-bisnis yaitu validitas atau dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Yang kedua, integritas, di mana informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak diubah selama proses transaksi. Selanjutnya, privasi, kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi
apa yang dipertukarkan harus bersifat rahasia dan disimpan dengan baik. Faktor penyebab kegagalan e-bisnis yaitu tidak ada komitmen, penerapan e-bisnis tidak didukung proses change management, tidak profesional vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis, buruknya infrastruktur komunikasi, tidak selarasnya strategi TI dan strategi perusahaan, adanya masalah keamanan dan transaksi, kurangnya dukungan finansial, belum adanya peraturan, yang terakhir menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. E-commerce yaitu contohnya penggunaan media elektronik seperti telepon, handphone, SMS, banking, ATM, phone banking, internet banking. Secara khusus, penggunaan internet untuk melakukan perniagaan. Yang berikutnya disukai karena kenyamanan. Peluang e-commerce yaitu peluang pasar Indonesia yang besar, jenis layanan ini khas Indonesia yang hanya dimengerti oleh orang Indonesia. Peluang berikutnya semua orang masih bingung dengan new economy. Tantangan e-commerce yaitu yang pertama delivery channel, munculnya jenis kejahatan baru seperti kartu kredit curian, penukaran melalui SMS. Berikutnya hukum atau kurangnya kesadaran akan masalah keamanan. Tantangan e-commerce selanjutnya itu security. Masalah keamanan membuat orang takut untuk melakukan transaksi. Persepsi merupakan masalah utama. Ketidakmengertian merupakan masalah selanjutnya. Ketidakjelasan hukum masih belum tuntas status dari digital signature, uang digital, status hukum dan paperless transaction dan regulasi. Kesimpulannya sebagai berikut. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Dalam e-bisnis tidak melibatkan transaksi uang dengan produsen dan pemasok, interaksi yang dilakukan dengan mitra bisnis. Dengan kata lain, e-bisnis merupakan aktivitas dalam menjalin relasi dengan konsumen dan pertukaran data dalam satu perusahaan dengan memanfaatkan jaringan internet, sedangkan e-commerce merupakan pemanfaatan jaringan internet untuk proses jual beli, penggantian produk, dan pelayanan. Dengan kata lain, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.